Sejumlah daerah di Jawa Timur diterjang banjir dan jalan penghubung dua desa ambles. Dua pencuri sepeda motor babak belur dan nyaris dibakar massa. Salah izin tinggal, WNA asal Arab Saudi ditangkap petugas imigrasi. Halo, saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Bondowoso. Saudara, ribuan warga desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Bondowoso terisolasi ke wilayah perkotaan pasca amblesnya jalan utama desa. Warga harus memutar ke jalur alternatif yang berjarak kurang lebih 10 km. Aktivitas warga desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Bondowoso terganggu pasca amblesnya jalan utama desa akibat terjangan banjir luapan dari areal persawahan dampak curah hujan tinggi. Warga yang akan ke desa Pasarjo atau sebaliknya maupun akan ke kota Bondowoso harus melintas di jalur lain yang jaraknya 10 km dengan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4. Jalan utama ini sangat penting bagi warga karena tak hanya akses pelajar menuju sekolah, namun juga petani yang akan menjual hasil pertaniannya. Mereka harus mengeluarkan biaya tambahan perjalanan karena jarak tempuh yang jauh. Dari data pihak desa, tercatat kurang lebih 4.000 warga terisolasi dan aktivitas mereka terganggu akibat jalan ambles. Sangat penting ya, kalau jalur utama ya dari Pasarjo, dari Tupang bisa juga menuju ke Kaisalwa. Ke kota juga ya? Iya, memang harus segera diperbaiki. Saat ini terus gimana ini warga ini Pak? Memang harus lintas itu satu-satunya ya? Iya, satu-satunya. Bisa kalau kan bisa muter ke Wonosari nanti. Tambah jauh ya? Tambah jauh kalau mau ke Wonosari. Ada berapa jumlah warga kakak kira-kira Pak yang terganggu aktivitasnya ini Pak? Kalau warga Tangsil Wetan kami cukup banyak, tapi kalau Tangsil ini memang 4.000 lebih, 5.000. Sementara itu, ratusan warga desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Bondowoso dibantu TNI dan Polri membersihkan aliran sungai dari sumbatan. Mereka juga membuat jalan alternatif darurat di atas lahan warga untuk memudahkan akses lalu lintas pasca jalan penghubung ambles diterjang banjir. Ratusan warga desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Bondowoso membersihkan aliran sungai dari sumbatan kayu dan rumpun bambu di sekitar jalan ambles. Sampah yang menumpuk tersebut menjadi salah satu penyebab banjir luapan dan berakibat jalan ambles. Puing-puing sisa aspal dan bangunan talud jalan juga menjadi dibersihkan dari aliran sungai sebagai antisipasi penyumbatan jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Selain itu, warga juga membuat jalan darurat di sekitar jalan ambles yang melintasi lahan milik warga. Jalan darurat ini sangat penting agar warga tidak lagi melalui jalan alternatif dengan jarak tempuh cukup jauh untuk beraktivitas sehari-hari. Sebelumnya, saudara, jalan penghubung dua desa di Bondowoso ambles karena diterjang banjir Selasa 10 Desember petang. Sejumlah rumah di sekitar aliran sungai terendam sehingga mengganggu aktivitas warga. Inilah video amatir warga yang menunjukkan detik-detik amblesnya jalan penghubung desa Tangsil Wetan dan desa Pasarjo, Kecamatan Wonosari, Bondowoso, Jawa Timur pada Selasa petang. Amblesnya jalan sepanjang 25 meter akibat terjangan banjir ini membuat warga di sekitar panik dan berlarian. Tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, TNI, Polri, dan relawan yang dibantu warga melakukan penyisiran. Sedangkan aktivitas warga lumpuh
lantaran jalan tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sejumlah rumah warga yang berada di sekitar daerah aliran sungai tergenang air hingga hampir 1 meter. Kita melaksanakan penanganan di 2 wilayah, Kecamatan Penggarang yaitu dan juga Kecamatan Wonosari. Khusus di Kecamatan Wonosari berdampak pada putusnya ruas jalan yang menghubungkan antara Desa Tangsil Wetan ke Desa Pasar Ijo. Saudara, banjir merendam sejumlah desa di Jombang akibat luapan sungai yang terus naik. Warga pun mengevakuasi diri beserta barang berharga miliknya agar tidak rusak terendam banjir. Banjir yang terjadi di Jombang makin meluas. Total ada 9 desa di 5 kecamatan yang terendam banjir akibat curah hujan tinggi dan tersumbatnya sejumlah aliran sungai. Ratusan rumah warga di Desa Jombok dan Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, terendam banjir sejak Minggu 8 Desember sore. Ketinggian air berangsur-angsur terus naik hingga merendam pemukiman warga. Kondisi terparah terjadi di Desa Blimbing dan Desa Jombok, Kecamatan Kesamben. Ketinggian air yang berasal dari meluapnya sungai terus meningkat. Dan beberapa titik, ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Warga segera mengungsi bersama dengan keluarganya dan mengamankan sejumlah barang berharga, seperti motor dan barang elektronik. Mereka mulai memenuhi posko pengungsian di Balai Desa Jombok dan Balai Desa Blimbing. Warga berharap pemerintah segera melakukan upaya darurat untuk menangani banjir. Hari Jumat. Baru Jumat ya. Ini sekarang kondisinya gimana airnya? Wah, tambah tinggi. Tambah tinggi ya. Kapan hari sekarang hari apa, Senin? Selasa, Pak. Selasa, Senin itu hujan reda tapi air tambah naik. Tambah naik. Sampai masuk. Selutut ya? Selutut. Dalam itu, Pak. Dalam malam 1:30 tambah lagi. Masih naik, meskipun naiknya tidak signifikan. Harapan kami semoga hari ini mengalami penurunan seperti itu. Saat ini kondisi para pengungsi alhamdulillah sehat-sehat, meskipun tadi ada beberapa warga yang mengalami pingsan dan pusing-pusing, tapi alhamdulillah sudah ditangani oleh Dinas Kesehatan. Kita beralih ke sorotan kriminal. Saudara, 2 pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihajar massa di Desa Ngampel Rejo, Kecamatan Jombang, Jember. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara saat massa bertambah beringas dan nyaris membakar kedua pelaku hidup-hidup. Emosi warga Dusun Kerajaan, Desa Ngampel Rejo, Kecamatan Jombang, Jember tak terbendung saat menangkap pencuri sepeda motor. Massa menghajar kedua pelaku hingga babak belur bahkan nyaris membakar hidup-hidup. Aksi amuk massa kembali terjadi saat polisi membawa pelaku masuk ke dalam mobil patroli. Polisi pun terpaksa melakukan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa. Kedua pelaku yang diselamatkan polisi dari amukan massa selanjutnya menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Satreskrim Polres Jember. Polisi menyita barang bukti 2 sepeda motor dan terus mengembangkan penyelidikan kasus curanmor yang diduga merupakan jaringan pencurian antar kota yang kerap beraksi di wilayah Jember. Awal dari informasi dari masyarakat bahwasanya ada salah satu masyarakat yang diamuk massa. Setelah kita turun ke lapangan ternyata memang pelaku curanmor. Hasil pengembangan ada berapa tersebut? Dari hasil pengembangan yang kita lakukan, kita sejauh ini berhasil kita amankan 2 orang pelaku. Ini masih kita kembangkan terkait 480 dengan unit BB ataupun barang bukti motor yang sudah diamankan oleh atau sudah dipetik oleh pelaku. Petugas kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember menangkap seorang warga negara asing asal Arab Saudi karena tidak memiliki izin tinggal. Warga negara asing tersebut ditangkap saat di rumah anak tirinya di Jember setelah ditelantarkan istri sirinya. Fawaz Rashid, warga negara asing asal Arab Saudi ini ditangkap petugas kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember karena tak memiliki dokumen resmi dan izin tinggal.
Fawaz ditangkap di rumah anak tirinya di desa Bangsalsari, Jember setelah tinggal selama kurang lebih 2 bulan. Kasus ini terungkap berkat laporan perangkat desa Bangsalsari yang mengetahui keberadaan orang asing. Fawaz tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta dan menuju Pulau Bali hingga tinggal dan menetap sejak tahun 2012 bersama istri-istrinya. Fawaz diketahui sempat memperpanjang izin tinggal di Indonesia. Namun sejak tahun 2019 sudah tidak lagi mengurus perpanjangan. Selain akan dideportasi ke negara asalnya, Fawaz telah melanggar tindak pidana tentang keimigrasian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Mengamankan warga negara asing yang diduga warga negara Arab Saudi tersebut ke kantor imigrasi kelas 1 TP Jember. Dan pada saat diamankan, yang bersangkutan tidak memiliki dokumen perjalanan dan juga tidak memiliki visa izin tinggal yang berlaku di wilayah Indonesia. Udah berapa lama masuk Indonesia ini? Diduga masuk ke Indonesia dari tahun 2019. Artinya selama ini tidak mempunyai dokumen. Yang bersangkutan diduga selama tinggal di sini yaitu overstay atau melebihi dari batas izin tinggal selama berada di Indonesia dan tidak memiliki izin tinggal yang sah. Pasokan menipis, harga bahan pangan naik menjelang Natal dan Tahun Baru. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Jelang Natal dan pergantian tahun 2025, Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Jawa Timur menggelar rapat koordinasi lintas sektoral. Hal ini untuk memetakan potensi pergerakan masyarakat yang diprediksi meningkat 2,82% dibanding tahun lalu. Selain itu juga akan digelar operasi lilin dengan 194 pos PAM dan pelayanan. Mobilitas masyarakat diprediksi akan meningkat dengan total pergerakan secara nasional mencapai 110 juta lebih pada tahun ini. Rinciannya, pergerakan antar provinsi sebesar 19,82% dan pergerakan di dalam Provinsi Jawa Timur 19,6%. Peningkatan mobilitas ini tentunya menjadi atensi khusus mengingat Jawa Timur merupakan daerah asal atau tujuan tertinggi secara nasional. Pada operasi lilin 2024 kali ini, Ditlantas Polda Jawa Timur menerjunkan total lebih dari 200 personel dan dibantu anggota Polres Kabupaten dan Kota, serta pasukan gabungan dari dinas terkait di seluruh wilayah Jawa Timur. Sementara itu, 2.353 objek pengamanan Natal dan Tahun Baru terdiri dari 1.199 rumah ibadah atau gereja, 59 terminal, 27 pelabuhan, 7 bandara, 30 stasiun, dan 105 objek wisata. Objek pengamanan dalam rangka pelaksanaan operasi lilin nanti sebanyak 2.353 objek pengamanan. Di antaranya ada gereja sebanyak 1.199, kemudian objek wisata yang biasa destinasi wisata ini dikunjungi oleh saudara-saudara kita dari luar daerah atau wisatawan, baik asing maupun Ratusan ribu tiket kereta api angkutan Natal dan Tahun Baru atau Nataru di wilayah PT KAI Daob 8 Surabaya ludes terjual. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama libur panjang Nataru, PT KAI Daob 8 mengoperasikan 8 kereta api tambahan. Jumlah pemesanan tiket kereta api angkutan Nataru di wilayah Daob 8 Surabaya terus meningkat. 110.364 tiket yang sudah ludes terjual ini untuk keberangkatan selama masa angkutan libur Nataru mulai 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dari tiket yang sudah terpesan, paling banyak untuk keberangkatan pada 21 Desember 2024. Sementara untuk arus balik, pemesanan tiket terbanyak terjadi pada 1 Januari 2025. PT KAI Daob 8 Surabaya mengoperasikan 46 kereta api jarak jauh reguler selama masa angkutan libur Nataru. Selain itu juga menyiapkan 8 kereta api tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.
Di libur Nataru nanti, setiap harinya disediakan 30.500 tempat duduk untuk melayani penumpang. Sebanyak 110.364 tiket kereta api jarak jauh keberangkatan Daob 8 Surabaya terpesan oleh masyarakat pada masa libur Natal dan Tahun Baru. Tiket tersebut terjual untuk keberangkatan mulai tanggal 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Harga bahan pangan seperti cabai besar, bawang, dan sayuran di pasar tradisional kota Surabaya naik menjelang Natal dan Tahun Baru. Menurut para pedagang, kenaikan harga bahan pangan terjadi dampak menipisnya pasokan dari petani. Harga kebutuhan bumbu dapur dan sayuran di pasar tradisional kota Surabaya naik jelang Nataru. Salah satunya di pasar tradisional Dukuh Kupang. Harga cabai besar dari Rp15.000 per kilogram naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Harga bawang putih dari Rp36.000 per kilogram naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Dan bawang merah dari harga Rp30.000 per kilogram naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan harga kacang panjang naik dari Rp8.000 per kilogram menjadi Rp17.000 per kilogram. Harga sawi juga naik dari Rp10.000 per kilogram menjadi Rp20.000 per kilogram. Menurut pedagang, selain menjelang Nataru, harga bahan pangan ini juga naik dampak menipisnya pasokan dari petani saat musim hujan. Terong, yang paling naik terong, terus buncis. Ya, buncis, terong, yang paling naik, kacang panjang, pari. Berapa Mak mulai dari kacang panjang naiknya? Kacang panjang kan biasanya cuma 8.000. Sekarang ambilnya itu 13-14 ambilnya. Saudara, Pemkab Malang menggelar uji coba makan siang bergizi kepada siswa SD. Uji coba dilakukan untuk melihat kesiapan pemerintah daerah sebelum program ini benar-benar dijalankan serentak 2025 nanti. Ratusan paket makan siang bergizi dibagikan pada 378 siswa SD Negeri Girimoyo 2, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Setelah masing-masing siswa mendapatkan paket makan siang, mereka kembali ke dalam kelas untuk menikmatinya. Dalam satu paket makan siang seharga Rp15.000 ini berisi nasi, sayur, telur rebus, nugget ikan, pisang, dan susu. Setelah melakukan uji coba di beberapa sekolah, Pemkab Malang siap mendukung program Presiden Prabowo untuk memberikan makan siang bergizi pada siswa sekolah dengan pengawasan mutu dan gizi. Sebut saja uji coba ya, sampai nanti pada program definitif dari Pak Presiden Prabowo, makan siang bergizi gratis. Nah ini harus kita mulai dulu, uji coba sambil dilihat apa kekurangannya misalnya ada. Kita harus tahu. Jadi di samping itu juga kita berterima kasih ya kepada rekan-rekan dari swasta yang sudah mensupport penuh ini produk-produknya ini. Jadi artinya ini bagian dari makanan bergizi. Itu tadi. Kabupaten Malang insya Allah sudah sangat siap. Intinya di situ. Tinggal nanti ketika kapan dimulai pelaksanaan secara formal, kita running langsung. Rasanya gimana tadi? Enak. Apa aja tadi di sini? Nasi sama pisang, sayur sama telur. Apa yang paling kamu suka tadi itu? Telur. Telur. Kamu suka telur? Gimana kamu dengan dapat makan gratis gini? Seneng nggak? Seneng. Kenapa? Ya nggak apa-apa, soalnya gratis. Enak juga. Pameran sejarah kebesaran dan seni budaya Majapahit akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Majapahit merupakan salah satu kerajaan di Jawa Timur yang tersohor pada masa hidup Buddha dan memiliki pengaruh yang kuat di Nusantara hingga Asia Tenggara. Beragam cara dapat dilakukan untuk belajar mengenai sejarah Majapahit, seperti yang dilakukan Balai Pelestarian Budaya bersama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Mereka menggelar pameran Wilwa Tikta Acarita yang membawakan tentang perjalanan sejarah Majapahit.
Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma. Sampai jumpa. Bertujuan untuk mengedukasi generasi muda dan masyarakat luas terkait sejarah dan ragam macam peninggalan Kerajaan Majapahit yang juga terkenal dengan patihnya Gajah Mada dengan sumpah palapanya, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga UNER Surabaya dengan menggelar pameran sejarah dan budaya mengusung sejarah Kerajaan Majapahit. Pameran sejarah ini bertema Wilwatikta Acarita atau Majapahit Bercerita. Kegiatan membedah sejarah Majapahit juga diperkuat bukti temuan beragam artefak di zaman Kerajaan Majapahit. Para pengunjung juga dapat menjelajahi literasi sejarah keagungan Kerajaan Majapahit di zamannya. Pameran sejarah Kerajaan Majapahit ini bertujuan untuk membangun dan memperkuat literasi tentang kebesaran Wilwatikta atau Majapahit dari berbagai sudut pandang keilmuan. Melalui pameran sejarah budaya ini bisa memberi informasi dan edukasi pada masyarakat, terlebih anak muda dan mahasiswa terhadap peninggalan sejarah dari Kerajaan Majapahit. Karena kebetulan UNER kan memiliki program studi sejarah ya, dan di sana banyak ahli yang juga kompeten untuk menjelaskan aspek-aspek sejarah dari berbagai kerajaan lama yang ada di Indonesia. Dan karena kebetulan semua dosen itu mengajar, maka transfer pengetahuan kepada generasi muda, utamanya kepada mahasiswa menjadi jauh lebih gampang gitu. Ini yang dilakukan oleh para dosen. Dengan demikian maka diharapkan generasi muda itu memahami sejarah masa lalu dari kerajaan-kerajaan besar itu dari aspek dari sudut pandang ilmiah. Ini keren banget sih, karena kita yang awalnya nggak tahu jadi kayak ngerasakan banget. Oh, jadi ini yang waktu Majapahit itu gimana, terus kayak ini ada sejarahnya kita bisa ngelihat langsung gitu. Jadi selain kita biasanya kalau cuma baca di buku biasa kan kayak oh ya udah gitu aja, tapi di sini kayak kerasa banget gitu. Jadi kita bisa ngerasa balik lagi ke zaman itu. Banyak ilmu juga yang bisa didapat di sini. Selain menggelar pameran, juga ada pertunjukan kesenian dan budaya yang masih dilestarikan sejak zaman Majapahit hingga saat ini, seperti pertunjukan wayang orang, wayang kulit, hingga musik dan tarian tradisional. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.